Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Salsabila NIM 710141929. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis masalah di berbagai tingkat sekolah. Sebelum itu kita akan membahas mengenai pengertian dari masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah ketidakcocokan, ketidaksesuaian ataupun kesenjangan antara harapan atau keinginan dan realita yang terjadi. Masalah memiliki ciri-ciri. Pertama, masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kedua, semakin besar kesenjangan berarti masalah semakin besar. Tiga, kesenjangan yang terjadi bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Empat, masalah yang terjadi akibat perilaku yang tidak dikehendaki oleh individu maupun lingkungan. Kelima, masalah dapat terjadi karena adanya proses belajar yang salah. Keenam, setiap masalah memiliki basic question atau pertanyaan dasar yang harus dijawab. Ketujuh, masalah bersifat individu maupun kelompok. Yang pertama kita akan membahas masalah pada taman kanak-kanak. Masalah yang biasanya muncul pada usia ini adalah berkaitan dengan perkembangan anak. Secara garis besar terdapat 3 masalah pada usia ini. Yang pertama adalah masalah fisik. Masalah fisik yang mungkin terjadi adalah masalah gangguan pada panca indera. Biasanya ini terjadi pada indera penglihatan dan indera pendengaran. Yang kedua adalah obesitas. Anak yang terlalu gemuk biasanya akan kesulitan untuk melakukan aktivitasnya. Yang ketiga adalah cacat tubuh. Ini akan berdampak pada fisik dan psikis anak tersebut. Secara fisik anak tersebut akan kesulitan untuk melakukan aktivitasnya karena memang adanya kekurangan. Kemudian secara psikis anak tersebut karena belum memahami dirinya, dia akan menarik diri dari lingkungannya. Yang keempat adalah masalah psikis. Yang pertama adalah konsentrasi yang masih rendah. Kemudian yang kedua adalah intelijensi yang tinggi maupun intelijensi yang rendah dapat menimbulkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah berbohong. Penyebabnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua maupun para pendidik sehingga anak akan berbohong agar tidak dihukum. Kemudian yang keempat adalah masalah emosi. Masalah emosi yang mungkin terjadi adalah mudah tersinggung, egois, kemudian mudah marah, dan yang pertama adalah tingkah laku agresif. Ini dikarenakan karena anak terkekang ataupun anak tidak diperbolehkan melakukan sesuatu oleh orang tuanya. Yang kedua adalah daya saing yang kurang, sehingga anak cenderung menarik dirinya dari lingkungan luar, dan hal ini disebabkan karena ruang lingkup anak yang terbatas. Kemudian untuk mengatasi hal ini, anak dibiarkan untuk mengeksplorasi lingkungan luar. Yang ketiga adalah pemalu. Masalah ini akan menjadi cukup serius karena akan menghambat perkembangan anak. Misalnya adalah pergaulan dan pertumbuhan. Kemudian adalah negativisme. Anak-anak akan melanggar aturan-aturan yang ada. Dan untuk mengatasi hal ini adalah jangan menggunakan kekerasan ataupun kemarahan karena anak akan semakin membangkang dan akan menghambat perkembangan pada anak. Yang kelima adalah perilaku merusak. Anak-anak akan cenderung membanting ataupun merusak barang-barang yang ada. Hal ini dikarenakan karena lingkungan kekerasan pada. Selanjutnya kita akan membahas jenis permasalahan pada anak usia SD. Pada masa ini anak-anak sudah berada pada masa akhir anak-anak atau berada pada rentang usia 6-12 tahun atau ditandai dengan munculnya tanda-tanda prapuber. Berbagai masalah yang mungkin dialami oleh anak usia SD adalah satu adalah masalah emosi. Pada masa ini akan terjadi ledakan kemarahan dan perasaan kecewa. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik seperti lelah atau sakit. Kemudian faktor lain adalah faktor lingkungan. Misalnya adalah terjadi perubahan yang menonjol pada pola kehidupan anak. Yang kedua adalah masalah sosial atau disebut dengan usia kelompok, di mana anak-anak sudah tertarik dengan aktivitas teman-temannya dan ingin bergabung dalam kelompok tersebut dan tidak akan merasa puas jika belum tergabung dalam kelompok tersebut. Sebenarnya keanggotaan kelompok ini berdampak kurang baik pada anak-anak. Pertama, menjadi anggota geng akan memunculkan pertentangan kepada orang tua. Yang kedua adalah permasalahan antara laki-laki dan perempuan semakin meluas. Yang ketiga adalah cara anak memperlakukan anak yang bukan anggota gengnya. Kemudian adalah masalah yang ketiga adalah masalah kesulitan belajar. Hal ini disebabkan karena anak sudah merasa besar dan dia tidak
tidak tertarik dengan mata pelajaran tertentu, sehingga akan menyebabkan anak kesulitan belajar, dan ini biasanya ditandai dengan menurunnya prestasi dari anak. Saya akan membahas jadi permasalahan yang terjadi pada siswa sekolah lanjutan. Yang pertama adalah masalah emosi, di mana remaja tidak dapat mengendalikan emosinya, dan adanya layanan bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan agar anak dapat mengutarakan masalahnya. Terus anak berlatih menjadi pendengar yang baik, berlatih mengendalikan diri. Dan kemudian adalah kedua adalah masalah penyesuaian diri. Jangan sampai anak salah bergaul dan terjerumus ke dalam hal yang negatif. Yang ketiga adalah masalah perilaku seksual, di mana anak harus mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Dan yang keempat adalah masalah perilaku sosial, di mana terbentuknya kelompok-kelompok berdasarkan ras, suku, agama, dan lain-lain, dan jangan sampai hal ini terjadi. Kemudian yang kelima adalah masalah perilaku moral, di mana anak tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang terakhir adalah masalah keluarga, di mana orang tua yang cenderung kaku dan otoriter terhadap anaknya. Mungkin sekian dari video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.